Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Berjumpa lagi dengan King Master Mat. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman selalu sehat walafiat dan semangat untuk belajar, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita ya teman-teman dalam bidang ilmu matematika. Mudah-mudahan video pembelajaran yang saya buat bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman semua dalam bidang matematika ya teman-teman. Amin. Oke teman-teman, pada kali ini King Master Mat akan membahas tentang statistika, spesifiknya mengenai ukuran penyebaran data ya teman. Ukuran penyebaran data itu diantaranya ada yang pertama jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil, yang kedua simpangan rata-rata, dan yang ketiga simpangan baku dan variansi. Ini untuk ukuran penyebaran data dalam statistika untuk matematika kelas 12 SMA atau SMK. Nah, untuk video kali ini King Master akan membahas tentang jangkauan antar kuartil dan simpangan kuartil. Yang kedua adalah simpangan rata-rata. Sedangkan untuk simpangan baku dan variansi nanti akan saya sajikan di video berikutnya ya teman-teman. Jadi ini saya bedakan menjadi dua video pembelajaran ya teman-teman, biar tidak kebanyakan. Itu ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan ya teman-teman. Yang A, jangkauan antar kuartil atau hamparan ya, dilambangkan dengan H, hamparan, dan simpangan kuartil itu dilambangkan dengan QD. Jangkauan antar kuartil atau hamparan dapat ditentukan dengan rumus H sama dengan Q3 min Q1. Q3 masih ingat ya teman-teman, Q3 itu adalah kuartil ketiga, sedangkan Q1 adalah kuartil pertama. Kemudian untuk simpangan kuartil atau QD dapat ditentukan dengan rumus QD sama dengan setengah dalam kurung Q3 min Q1. Kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh 1 teman-teman. Tentukan jangkauan antar kuartil atau H dan simpangan kuartil atau QD dari data berikut. Ini untuk contoh data tunggal ya teman-teman. Biasanya soalnya itu datanya belum urut. 6, 4, 5, 8, 9, 7, 5, 4, 8, 7 ya teman-teman. Jadi nanti ini karena untuk jangkauan antar kuartil maupun simpangan kuartil ini berkaitan dengan mencari kuartil, berarti datanya harus kita urutkan dulu ya teman-teman. Jawab, data terurut N-nya sama dengan 10 berarti genap. Data ini termasuk data genap ya teman-teman. Berarti kita urutkan dulu. Kalau kita urutkan menjadi 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Nah, di video sebelum-sebelumnya ya teman-teman, sudah saya sajikan bagaimana cara mencari kuartil ya teman-teman. Kalau datanya genap, mencari kuartilnya seperti ini. Jadi data kita bagi menjadi dua, yaitu sebelah kiri dan sebelah kanan. Karena 10 berarti sebelah kiri dapat 5, sebelah kanan dapat 5. Berarti di tengah-tengah tidak ada sisa ya. Tidak ada sisa angka. Berarti cara mencari kuartil keduanya ya teman-teman. Kuartil keduanya adalah data pinggir yang paling tengah. Ini dijumlahkan ya teman-teman. Ini dijumlahkan, berarti 6 ditambah 7 dibagi 2. Itu untuk Q2 nya ya teman-teman. Sedangkan
Untuk Q1 adalah data yang membagi bagian sisi kiri ya teman-teman. Karena ini 5, ada 5 ya. Bagian kiri kan ada 5. Berarti kalau dibagi sisi kiri dapat 2, sisi kanan dapat 2. Berarti ada sisa satu angka di tengah. Yaitu berapa? 5. Nah, berarti langsung saja berarti 5 ini langsung otomatis yang menjadi Q1-nya. Kemudian untuk Q3-nya kita cari bagian yang di sisi kanan. Di sisi kanan ini dapat 5, berarti ya sama. Kalau dibagi tengah berarti sisi kiri dapat 2 yaitu 77, sisi kanan juga dapat 2, 89. Berarti ada satu angka di tengah sebagai sisanya. Berarti sisanya inilah yang menjadi kuartil ketiga. Nah, berarti ketemu ya teman-teman. Untuk Q2-nya berarti tadi 6 ditambah 7 ini 6 ditambah 7 dibagi 2 atau dikali setengah, sama saja ya teman. Berarti hasilnya 6,5. Untuk Q1-nya berarti 5, Q3-nya 8. Sehingga kita dapat mencari jangkauan antar kuartil atau hamparan H sama dengan Q3 min Q1. Q3-nya 8, Q1-nya 5, berarti 3. Hanya ketemu 3 ya teman-teman. Kemudian simpangan kuartil Q/D, rumusnya adalah setengah kali dalam kurung Q3 min Q1, berarti setengah kali 3 sama dengan 3/2. Oke, saya kira bisa dipahami ya teman-teman. Saya menjelaskannya tidak terlalu cepat dan tidak terlalu pelan ya teman-teman. Saya kira bisa diterima dan bisa dipahami ya teman-teman. Ya teman-teman, saya minta bantuannya jika video ini bermanfaat. Mohon untuk di like ya teman-teman, di subscribe dan dibagikan ke teman-temannya ya teman-teman. Caranya dibagikan, terus jangan lupa ditekan tombol loncengnya ya teman-teman. Jadi nanti kalau ada video-video terbaru dari King Master Math, kalian mendapatkan notifikasinya biar tidak ketinggalan ya teman-teman. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman mendapat balasan pahala dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Yang B sekarang, simpangan rata-rata. Nah, sekarang kita baru membahas simpangan rata-rata ya teman-teman. Simpangan rata-rata itu lambangnya adalah SR ya teman-teman. Untuk data tunggal, rumusnya SR itu adalah 1/n kali sigma. Sigma itu jumlah ya teman-teman. Mulai dari I-nya sama dengan 1 sampai N. Untuk harga mutlak XI min X bar. XI itu berarti datanya teman-teman. X bar itu adalah rata-ratanya. Untuk data kelompok, simpangan rata-rata sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N. Untuk FI kali harga mutlak XI min X bar dibagi sigma FI ya teman-teman. I-nya mulai dari 1 sampai N. Itu rumusnya simpangan rata-rata, baik data tunggal maupun data kelompok ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Contoh 2. Tentukan simpangan rata-rata atau SR dari data berikut. Ini berarti data tunggal ya teman-teman. 7, 3, 9, 5, 8, 4, 8, 4. Jawab. Ini rumusnya ya teman-teman tadi. Berarti kita cari dulu rata-ratanya ya teman-teman. Rata-rata itu adalah jumlah data, jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Datanya ada berapa? Berarti X bar sama dengan 7 ditambah 3 ditambah 9 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 4 dibagi banyaknya berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dibagi 8. Ini sebagai banyaknya data ya teman-teman. Ini kalau dijumlah hasilnya 48 dibagi 8 hasilnya 6. Berarti rata-ratanya 6 ya teman-teman. Kemudian kita cari simpangan rata-ratanya. Simpangan rata-ratanya tadi rumusnya adalah 1/n, berarti 1/8 kali
jumlah dari harga mutlak XI min X bar. Berarti satu persatu datanya ya teman-teman. Yang pertama berarti dalam kurung ini harga mutlak ya teman-teman. Ini kurang ya, sudah. Ini harga mutlak berarti data yang pertama 7 dikurangi 6 karena rata-ratanya 6. 7 dikurangi 6 ditambah harga mutlak 3 dikurangi 6 ditambah harga mutlak 9 dikurangi 6 ditambah harga mutlak 5 dikurangi 6 ditambah harga mutlak 8 dikurangi 6 ditambah harga mutlak 4 dikurangi 6 ditambah harga mutlak 8 dikurangi 6 ditambah harga mutlak 4 dikurangi 6 yang terakhir ya teman-teman. Berarti sama dengan 1/8 dalam kurung. Ingat teman-teman, tanda harga mutlak itu maksudnya yang di dalam kurung itu tidak boleh negatif ya teman-teman. Jadi nilai harga mutlak itu semua positif. Jadi ketika nilai yang di dalam harga mutlak itu kok negatif, berarti berubah menjadi positif ya teman-teman. Contoh ini 7 dikurangi 6 ini 1 tetap sudah positif ya teman-teman. Kemudian 3 harga mutlak 3 dikurangi 6 ini kan sebenarnya 3 dikurangi 6 kan negatif 3 ya teman-teman. Karena di harga mutlak berarti tetap 3 ya teman-teman. Harus positif. Paham ya? Kemudian 9 dikurangi 6 3, 5 dikurangi 6 ini kan sebenarnya 5 dikurangi 6 itu kan negatif 1 ya teman. Tapi karena di harga mutlak berarti hasilnya positif 1. Kemudian 8 dikurangi 6 2, 4 dikurangi negatif 6 4 dikurangi 6 itu negatif 2 karena di harga mutlak berarti 2 ya teman. 8 dikurangi 6 2, 4 dikurangi 6 itu negatif 2 karena di harga mutlak berarti 2. Kita jumlahkan 1 tambah 3 tambah 3 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya 16. Berarti 1/8 kali 16 dicorek 8 sama 16 hasilnya adalah 2. Sehingga jadi simpangan rata-rata atau SR data tersebut adalah 2. Oke, pelan-pelan tapi bisa dipaham ya teman-teman. Ini untuk contoh simpangan rata-rata data tunggal ya teman-teman. Nah sekarang kita lanjutkan untuk menghitung atau mencari simpangan rata-rata ketika datanya adalah data kelompok ya teman-teman. Oke lanjut. Contoh ketiga, simpangan rata-rata dari data berikut. Nah ini datanya data kelompok ya teman-teman. Ingat, kalau data kelompok itu biasanya datanya berbentuk tabel. Datanya berbentuk interval ya teman-teman. Itu untuk membedakan data kelompok dan data tunggal biasanya. Kalau data kelompok itu datanya berbentuk interval ya teman-teman. Jawab simpangan rata-rata untuk data kelompok itu rumusnya ini ya teman-teman. SR sama dengan sigma FI kali harga mutlak XI min X bar dibagi sigma FI ya teman-teman. Oke, jawab ya teman. Ini tadi soalnya ya teman-teman. Ini adalah jumlah. Jumlah itu sigma. Jumlah dari FI-nya adalah 20 ya teman. Itu diperoleh dari 3 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 4 20. Kemudian ini XI, berarti kita butuh mencari XI ya teman-teman. Kita mencari XI. XI kalau dalam data kelompok itu adalah data tengah ya teman-teman. Data tengah dari interval. Karena ini ada 4 interval, berarti nanti data tengahnya ada 4. Yang pertama ini ya teman-teman. Untuk mencari data tengah, masih ingat ya kemarin, yaitu bagaimana? Batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti ini adalah 30 ditambah 39 adalah 69. 69 dibagi 2 adalah 34,5. Kemudian yang kedua, berarti 40 ditambah 49 itu 89 dibagi 2 44,5. Yang ketiga 50 ditambah 59 dibagi 2 hasilnya 55,5. Kemudian 60 dibagi
60 ditambah 69 hasilnya 129, dibagi 2 hasilnya 64,5. Kemudian selanjutnya berarti kita mencari rata-rata dulu ya teman-teman. Mencari rata-rata dulu. Lah, untuk mencari rata-rata berarti kita butuh mencari FI kali XI ya teman-teman. Mencari XI kali FI. Berarti kita hitung dulu ya teman. FI kali XI. Karena datanya kelompok ya teman-teman. Berarti kita cari FI kali XI, berarti 3 kali 3 4,5 hasilnya 103,5. Kemudian 7 kali 4 4,5 hasilnya 311,5. 6 kali 5 5,5 hasilnya 327. 4 dikali 64,5 hasilnya 258. Ini kalau dijumlah hasilnya 1000 ya teman. Ini berarti sebagai sigma FI kali XI. Kalau yang ini berarti sigma FI jumlah. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan X bar ya teman, atau rata-rata. Rata-ratanya berarti sama dengan sigma FI kali XI dibagi sigma FI. Berarti sama dengan 1000 dibagi 20 hasilnya 50. Ini rata-ratanya ya teman-teman. Setelah itu berarti kita butuh mencari ini ya teman-teman. Mencari harga mutlak XI min X bar. Tapi ya, mencari XI min X bar ya teman-teman. Sebelum mencari sigma rata-rata kita cari dulu yaitu harga mutlak XI min X bar. Ingat-ingat, kalau di harga mutlak itu hasilnya tidak ada yang negatif ya teman-teman. Semua hasilnya adalah positif. Itu konsep harga mutlak ya teman-teman. Oke, XI nya berapa? XI nya adalah 34,5 ya teman-teman, dikurangi X bar. Ini X bar ya teman-teman. Ini X bar ya teman-teman. Kurang tanda ya teman-teman. Ini saja nih X, ada apa ini, X barnya di atas ini ya. Ini artinya XI ya teman-teman. XI min X bar. Oke teman-teman, mohon maaf ada gangguan sebentar ya teman. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini adalah XI min X bar ya, harga mutlak XI min X bar ya teman-teman. Berarti di sini adalah 103,5 dikurangi 50 hasilnya 15,5. Salah. XI ya teman, berarti ini ya teman. 34,5 dikurangi 50 hasilnya 15,5. Terus yang kedua berarti 44,5 dikurangi 50 hasilnya 5,5. Selanjutnya 55,5 dikurangi 50 hasilnya 4,5. Kemudian 64,5 dikurangi 50 hasilnya 14,55. Ini hasilnya tidak ada yang negatif ya teman-teman. Kenapa? Karena harga mutlak ya. Oke. Kemudian setelah ini kita mencari FI kali harga mutlak ya teman. FI kali harga mutlak XI min X bar. Berarti satu kolom lagi ya teman-teman. FI nya ini ya teman-teman. Terus dikalikan ini. Berarti 3 kali 15,5 hasilnya 46,5. 7 kali 5,5 hasilnya 38,5. 6 kali 4,5 hasilnya 27. 4 kali 14,5 hasilnya 58. Kemudian kita jumlah ya teman-teman. Karena ini kan sigma, berarti kita jumlah 46,5 ditambah 38,5 ditambah 27 ditambah 58 hasilnya 170. Oke, berarti sekarang tinggal kita masukkan ya teman-teman, dimana SR itu rumusnya adalah ini, sigma dari harga mutlak XI min X bar. Berarti ini ya teman, dibagi sigma FI. Ini sigma FI nya ini 20. Berarti SR sama dengan 170 dibagi 20. Nolnya coret-coret, tinggal 17 dikurangi dibagi 2. 17 dibagi 2 hasilnya 8,5 ya teman-teman. Nah,
Berarti kesimpulannya jadi simpangan rata-rata atau SR data tersebut adalah 8,5. Saya kira bisa diterima ya teman-teman, bisa dipaham ya teman-teman, tidak terlalu cepat pembahasannya, saya kira bisa dipaham. Nanti kalau belum paham, videonya bisa di-download ya teman-teman, bisa ditonton sewaktu-waktu kalian membutuhkannya. Lanjut teman-teman, sekarang berarti latihan soal ya teman-teman. Di video ini saya lengkapi dengan latihan soal ya, biar kalian bisa latihan uji kemampuan kalian masing-masing ya teman-teman, untuk memperlancar pemahaman kalian teman-teman. Ini soal yang pertama ya teman-teman, berarti ini untuk data tunggal ya teman-teman. Tentukan simpangan rata-rata atau SR dari data berikut ini. Yang kedua berarti untuk data kelompoknya ya teman-teman. Ini bisa dikerjakan ya teman-teman, bisa dikerjakan secara mandiri untuk menguji kemampuan kalian teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman ya. Jangan lupa sekali lagi teman-teman, kalau video ini bermanfaat dan bisa memberikan ilmu kepada kalian, minta tolong di subscribe, like, dan share ya teman-teman. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan pahala yang setimpal teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, berjumpa lagi di video-video berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Sekian dari saya teman-teman, King Master Mat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.